Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Minggu ini kita ibadah kedua di dalam ibadah online. Biar kiranya kuasa Tuhan boleh menjamah Bapak Ibu semua. Meskipun saat ini kita ibadah di rumah, tapi biar kita minta Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami memohon kepada Engkau hadir memenuhi setiap kami, baik kami yang ada di para pelayan maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Biar Engkau boleh memberkati, Engkau boleh mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima lawatan yang terbaik dari Engkau ya Bapa.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya dalam menjalani hari-hari ini, di mana masa COVID ini belum selesai, kita boleh senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami membawa setiap hidup kami, bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, meskipun secara online kami ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kami, beribadah dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan saat ini hadir dan melawat kami dimanapun berada. Dan jika sebentar kami akan belajar firman Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, terlebih di masa-masa ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul waspada dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, memang tindakan untuk waspada dan berjaga-jaga tidak hanya kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Harusnya itu bisa melekat di dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita waspada dan berjaga-jaga. Memang dalam masa seperti ini perlu kita tingkatkan lagi kewaspadaan dan sikap berjaga-jaga kita, mengingat bahwa setiap kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak pernah tahu apa-apa tentang yang namanya kehidupan ini. Kita bisa melihat berita-berita yang entah dari televisi ataupun juga di media sosial ataupun dari lingkungan yang terdekat kita, informasi kita bisa peroleh. Bapak Ibu, kita mendengar orang-orang yang kita kasihi, mereka begitu cepat meninggalkan kita. Beberapa hari ini, untuk saya pribadi kehilangan dua orang terdekat, satu seorang sahabat dan satu seorang jemaat. Kalau dilihat dari kondisi kesehatan mereka, sebenarnya secara fisik mereka sehat dan usia mereka juga masih muda. Tetapi inilah yang terjadi. Masa COVID ini tidak memandang siapa orangnya, berapapun usianya, kaya atau orang biasa, orang berpangkat atau tidak berpangkat, semuanya bisa kena. Seorang pimpinan rohani ataupun jemaat orang biasa bisa terserang juga. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, mari kita belajar sampai di mana kewaspadaan, sikap berjaga-jaga kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mempertanggungjawabkan kesempatan kehidupan ini kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu penting sekali kita menjaga kewaspadaan dan sikap berjaga-jaga senantiasa. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42. Injil Matius pasal 24 ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Firman Tuhan berkata, Yesus menyampaikan sebuah pengajaran kepada para murid-muridnya untuk senantiasa waspada, berjaga-jaga. Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan datang di sini tidak hanya sekedar berbicara kedatangan Yesus kedua kali, tapi ini juga bisa berbicara kapan setiap kita pribadi akan berjumpa dengan Dia, pulang ke rumah Bapa secara pribadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang tahu kapan saatnya itu akan terjadi. Penting sekali untuk kita waspada, penting sekali untuk kita berjaga-jaga. Hari ini kita belajar yang pertama, apa yang perlu kita lakukan di dalam sikap berjaga-jaga ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 36.
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Jadi yang pertama, sikap kita waspada dan berjaga-jaga adalah jangan tidur. Nah, jangan tidur dimaknai di sini bukan berarti kita tidak boleh beristirahat di tempat tidur atau merebahkan diri kita, ya, merebahkan tubuh kita di tempat tidur, atau contohnya mungkin istirahat siang atau istirahat malam. Bukan demikian. Sikap waspada dan berjaga-jaga yang pertama, jangan tidur, berarti kita senantiasa terjaga kerohanian kita. Bukan mata kita yang tidak istirahat 24 jam, tidak. Sikap waspada dan terjaga itu berarti kita harus memiliki iman yang sedang kuat. Iman kita sedang berapi-api, iman kita sedang menyala, supaya kita sanggup, ya, menghadapi setiap ujian-ujian, kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Biarlah kiranya sikap kita ini terjaga, tidak sedang disibukkan dengan perkara-perkara dunia hari-hari ini yang itu membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini di dalam menghadapi masa-masa sulit justru dihabiskan. Justru kita semakin menjauhkan diri kepada Tuhan. Dan bukannya kita semakin berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, justru dalam kondisi seperti ini kita malah tambah super sibuk. Waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kondisi kita dalam keadaan demikian. Kita sedang di dalam kesibukan dunia ini. Justru kita mengurangi waktu-waktu kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bisa mengoreksi waspada. Jangan sampai di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kita mengalami kerohanian kita sedang mati karena kita terlalu asik dengan kesibukan kita, Tuhan panggil kita. Ini yang sangat bahaya sekali. Pengertian yang kedua untuk jangan tidur, yaitu kita berhenti melakukan segala perbuatan yang berasal dari kegelapan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 13 ayat 12, hari sudah malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sikap waspada dan berjaga-jaga, yaitu kita tunjukkan jangan tidur. Yang kedua adalah kita sedang meninggalkan kehidupan kegelapan di masa lalu dengan meninggalkan satu persatu kehidupan lama saya sebagai bentuk perubahan hidup kekristenan di dalam Yesus Kristus, sebagai bentuk transformasi. Saya sekarang sudah anak Tuhan, harus meninggalkan kehidupan lama saya. Ini merupakan sikap bentuk waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu kapan saya akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan yang sudah diberikan dalam hidup saya. Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki sikap sedang waspada dan berjaga-jaga? Karena sewaktu Tuhan bisa panggil saya, yaitu mengelola berkatnya Tuhan dengan bijaksana. Kita tahu bahwa orang-orang seberang sana menyadari apa yang dimiliki itu adalah barang titipan Allah. Seharusnya kita sebagai orang-orang beriman di dalam Kristus sangat mengerti itu. Apapun itu yang ada di dalam hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Itu hanya barang titipan. Nah, berbicara mengenai berkat Tuhan tidak selalu berbicara mengenai uang. Bisa juga berkat Tuhan itu berbicara mengenai pengetahuan. Bapak Ibu dikaruniai kepintaran, kecerdasan. Nah, apakah kecerdasan, pengertian, kepintaran kita sudah gunakan, kelola itu dengan sebaik mungkin sehingga itu mendatangkan nama Tuhan dipermuliakan? Bagaimana caranya kita mengelola berkat Tuhan dengan kesehatan, kesempatan? Apakah sudah kita pergunakan untuk selalu rajin beribadah kepada Tuhan, untuk selalu rajin berdoa,
Dalam kondisi-kondisi seperti ini, negara kita perlu didukung di dalam doa. Dalam kondisi-kondisi seperti ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang jatuh dalam kondisi kesehatan mereka, ekonomi mereka, keluarga mereka. Apakah kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu sudah kita kelola dengan baik sehingga membawa banyak jiwa ini mereka boleh dipulihkan, atau justru kita gunakan kesempatan waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, mengejar kesibukan, mengejar kesenangan pribadi. Mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana bisa juga berbicara mengenai berkat materi. Apakah berkat materi yang Tuhan sudah percayakan sekarang ini sudah kita kelola dengan bijaksana sesuai dengan pimpinan Tuhan? Ataukah kita justru menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh berkat Tuhan semakin memegang erat, tidak kita salurkan, tidak kita bagikan kepada orang, sementara Allah menghendaki setiap anak-anak Tuhan itu harus memiliki DNA, memiliki karakter seperti Allah, yaitu suka berbagi. Justru dalam keadaan seperti ini seharusnya pintu itu semakin dibuka lebar, karena kita melihat kondisi masyarakat, kondisi anak-anak Tuhan, kondisi keadaan gereja itu sangat membutuhkan berkat-berkat materi untuk operasional, untuk anak-anak Tuhan, keperluan hidup mereka. Ya, karena imbasnya usaha pekerjaan mereka mengalami kesulitan. Apakah kita semakin loyal untuk berbagi kepada mereka, atau justru menggenggam erat padahal itu bukan milik kita, itu adalah titipan Allah. Oleh sebab itu, bentuk sikap yang kedua, kita harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga, waspada, yaitu mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana, yaitu supaya kita jangan menjadi orang yang serakah, jangan menjadi orang yang tamak. Kita harus tinggalkan itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Injil Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengajarkan, mengingatkan kepada setiap para muridnya, setiap para pendengarnya, yang mengatakan waspada, hati-hati terhadap keserakahan, terhadap ketamakan. Karena orang tidak bisa bergantung pada hartanya. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini sungguh mengerikan. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan tidak mengikuti dengan sistem-sistem dunia ini. Kita bisa melihat beberapa hari yang lalu dalam kondisi yang sulit ini, ada sebuah toko obat yang menjual harga sangat tinggi, dimanfaatkan kondisi yang sulit ini untuk mencari keuntungan sebesar mungkin. Masyarakat membutuhkan obat itu, tapi justru dijual obat dengan harga yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, toko-toko obat harusnya menjual dengan secara terbuka, dengan cara mudah didapatkan. Justru ada pihak-pihak yang memanfaatkan dengan menimbun obat-obat tertentu. Sungguh mengerikan kalau ketamakan atau keserakahan itu sudah menguasai dalam manusia. Tidak memandang lagi kondisi situasinya, keadaan yang sulit ini justru dipermainkan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki ketamakan, keserakahan. Bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk masyarakat dikorupsi, saudara. Dan ini bukan berita bohongan. VCR dipalsukan, masker bekas yang kemudian dikemas lagi dijual. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita waspada terhadap keserakahan, kita waspada terhadap ketamakan. Justru dalam keadaan yang sulit ini, kita harus memiliki sebuah kesempatan
memotivasi untuk kita berbagi. Ini kesempatan yang terbaik. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sangat menyedihkan jikalau keadaan kondisi sekarang ini akhirnya kita tidak bisa melaksanakan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kasih kita terbatas, kasih kita akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena kondisi. Padahal kasih Allah itu bisa dilakukan dalam segala kondisi apapun. Dalam kondisi yang sulit bukan berarti alasan kita tidak memberkati. Dalam kondisi yang sulit ini justru ini kesempatan terbaik untuk kita memberkati. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi justru bertambah kaya. Berbahagialah orang yang suka memberkati, maka dia akan diberkati. Ini jadi firman Tuhan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau kita suka menabur berkat pemberian, kita pun juga akan menuai berkat daripada Tuhan. Di masa-masa sulit ini adalah kesempatan yang terbaik karena ada lahan yang sangat subur. Kita bisa menabur supaya kita pun bisa menuai apa yang kita tabur. Inilah kesempatannya untuk kita bisa menunjukkan kepada dunia kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang waspada dan berjaga-jaga, yaitu mengelola berkat materi dengan berbagi di masa-masa yang sulit. Amsal 11 ayat 26, saya lanjutkan. Siapa yang menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Pengertiannya adalah bahwa orang-orang yang bermurah hatilah yang akan dipelihara oleh Allah. Inilah perkataan firman Tuhan. Dan kesimpulannya hari ini Bapak Ibu, mari kita pergunakan setiap kesempatan, waktu yang ada, yang Tuhan berikan kesempatan hidup kita. Setiap kehidupan kita, kesempatan kita, masanya kita tinggal di dalam dunia ini tidak ada yang tahu dan berbeda-beda. Tetapi kembali lagi, dengan kondisi yang tidak tahu itulah seharusnya membuat kita senantiasa siaga, waspada dan berjaga-jaga, yaitu tidak sedang tidur, melainkan sedang giat mengerjakan panggilan kita. Yang kedua, yaitu kita menjadi seorang pengelola berkat dengan bijaksana. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kami di mana kami masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini dan mendengar firman Tuhan, sehingga kami boleh mengoreksi, mengintrospeksi diri kami, supaya saat ini kami boleh waspada dan berjaga-jaga. Apa yang tidak berkenan di hati Tuhan harus segera kami tinggalkan. Kiranya Tuhan boleh melindungi, menjaga kami boleh diberkati dengan pelindungan Allah, sehingga kami boleh dijauhkan dari mara bahaya, roh kecelakaan, maut kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit kiranya Tuhan boleh jamah dan mereka boleh diberikan kesembuhan. Dalam masa-masa pandemi ini kiranya Tuhan memberkati kami dengan imun yang kuat, dan biarlah kiranya Tuhan terus senantiasa menjaga, memelihara, memberkati kesehatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu dan kiranya saya akan berdoa memberkati Bapak Ibu semua dari tempat ini. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang ke tempat kita masing-masing dengan menerima berkat, damai sejahtera, sukacita melimpah dan kasih Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah Roh Kudus, sehingga kita boleh menerima persekutuannya mulai pagi hari ini sampai kedatangannya kedua kali menjemput kita semuanya. Kita yang percaya dan berkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus